Berarti klan Ba'alwi ini sudah terpisah dari gerbong Nahdlatul Ulama yang oleh Gus Dur sudah diprediksi jauh-jauh hari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara sebangsa setanah air, pemirsa Jagat 7 yang saya banggakan, bahwasanya umat Islam sedang menghadapi satu polemik yang belum juga kunjung reda, belum juga usai, belum juga memasuki fase final. Karena apa? Karena lembaga-lembaga yang terkait, lembaga-lembaga yang berkaitan dan mempunyai suatu power yang dapat menyelesaikan polemik ini, itu justru cenderung bungkam dan cenderung membela kepada pihak yang salah. Saya jadi teringat apa kata Gus Dur, bahwa negara ini adalah penakut, tidak berani menindak kepada yang salah. Itu ucapan Gus Dur. Nah, di zaman ini terbukti sudah bahwa organisasi terbesar di Indonesia, tidak saya sebutkan namanya, yang di dalamnya terdapat polemik nasab, itu secara kepengurusan pusat sendiri tidak berani bertindak tegas kepada yang nyata-nyata salah. Organisasi tersebut malah cenderung membela daripada klan Ba'alwi, notabene adalah pelaku tindakan kejahatan dan cenderung kepada penjajahan. Klan Ba'alwi tidak hanya sebagai hama yang menyesatkan manusia, tetapi sudah menjadi suatu potensi ancaman dalam negeri dan suatu potensi penjajahan spiritual, penjajahan kedaulatan manusia. Saudara sebangsa setanah air, itu tentunya menjadi alasan kenapa polemik ini tidak kunjung reda. Malah justru yang bersuara, yang berjuang adalah masyarakat-masyarakat yang kritis, santri-santri, kiai-kiai, ulama-ulama akar rumput yang tidak mempunyai pengaruh besar untuk menghentikan polemik ini. Satu contoh organisasi terbesar itu tadi, pengurus pusatnya bisa saja menghentikan polemik ini dengan misalkan boleh mereka berdakwah tapi jangan membawa lembaga NU, termasuk banom-banomnya, termasuk bansernya, termasuk Ibnu IPPNU, Ansor, dan lain sebagainya. Bisa saja. Nah, nantinya masyarakat akan menilai sendiri. Berarti klan Ba'alwi ini sudah terpisah dari gerbong Nahdlatul Ulama. Banom-banomnya, Ansornya sudah tidak lagi mengamankan mereka. Mereka sudah menjadi suatu hama yang minimal diasingkan. Walaupun pemerintah pusat belum menindak tegas atas kejahatan yang ada, minimal organisasi terbesar ini mengasingkan daripada kaum Ba'alwi ini. Itu alasan diantara polemik nasab ini belum juga reda. Nah, saudara sebangsa setanah air, akibat dari bungkamnya organisasi terbesar di Indonesia ini mengakibatkan eksistensi pengaruh dari klan Ba'alwi ini masih menjadi suatu sumber panutan, suatu sumber magnet yang mempengaruhi masyarakat, menjadi tumpuan masyarakat. Satu contoh, kita sedang menghadapi sebentar lagi pilkada, pemilihan gubernur. Karena organisasi ini tidak bertindak tegas terhadap yang salah,
maka membiarkan si para klan Ba'alwi ini, kabib-kabibnya yang ada di dalam ini, terus bersuara, terus melakukan aktivitas yang mengundang warga Nahdien yang kemudian masih mengakui sebagai suatu kekuatan Nahdlatul Ulama. Jadi tidak dipisahkan maksudnya tidak dipisahkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi para politikus-politikus seperti calon gubernur di Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini berbondong-bondong menghadirikan sholawat. Karena tahu Nahdlatul Ulama ini cenderung memihak, tidak berani menindak yang salah, cenderung melindungi, cenderung membiarkan. Maka dari itu, tokoh ini masih menjadi satu tumpuan panutan sebagai pengaruh suara di pemilihan gubernur 2024. Saudara sebangsa setanah air yang saya hormati dan saya banggakan, itu adalah satu hal yang fatal yang oleh Gus Dur sudah diprediksi jauh-jauh hari sebelumnya, bahwa bangsa ini tidak berani menindak tegas kepada yang salah. Saya sebutkan itu adalah Pak Lutfi Pekalongan, menjadi tumpuan Ahmad Lutfi Taj Yassin masih bisa berani menghadiri daripada rekan sholawat untuk mencari simpati masyarakat supaya nantinya dipilih di pemilu 2024 pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bagaimana videonya? Mari kita simak. Ya, kurang lebih itu videonya daripada Ahmad Lutfi yang berada di belakang Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan dalam merangkakan sholawat Maulid Nabi dan rangkaian acara-acaranya. Nah, ini satu contoh bahwa keeksistensian sosok penjahat, saya sebut penjahat ya. Kenapa? Karena sampai sekarang belum mengklarifikasi sesuatu yang ada. Berita-berita yang beredar, termasuk terkait pemalsuan makam, ya, terkait membaalwikan, membinyahyakan daripada makam-makam yang ada, termasuk ada makam yang di Banyumas, kemudian ada makam yang di Pemalang, Ulu Jami, kemudian banyak sekali. Artinya Lutfi bin Yahya, Pak Lutfi ini masih dalam kategori bungkam, belum bersuara. Itu artinya 80% pemalsu makam atas perintah Pak Lutfi Pekalongan ini memang benar-benar nyata adanya dan bukan hoax. Kalau misalkan itu hoax, klarifikasi secara pribadi, secara gentleman, misalkan di kansus sholawat atau di mana berpidato bahwa kuburan yang ada itu bukan sama sekali kelakuan saya, perilaku saya, atau perilaku pengikut saya. Saya berani membuktikan kebenarannya bahwa itu bukan perbuatan saya. Kan gentle kan? Nah, itu artinya nantinya kita bisa berpikir, oh berarti Pak Lutfi masih menjadi panutan karena dia sudah mengklarifikasi, sudah membuktikan bahwa apa yang ada, apa yang terjadi itu bukan daripada perilaku mereka, daripada perilaku dia. Itu seperti itu. Kembali kepada pemilihan gubernur, di mana Ahmad Lutfi dan Taj Yassin menghadiri kansus sholawat, ya pastinya dengan alasan ingin mendapat simpati, dan yang kedua adalah memang secara taklid Gus Yassin ini menyimpulkan bahwa Kiai Haji Maimun Zubair mengisbat secara tegas Ba'alawi. Padahal faktanya bukan demikian. Kiai Haji Maimun Zubair itu mengisbat, memastikan, mengakui bahwa keturunan Wali Songo itu adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Itu setahu saya ya. Di dalam berbagai statement pernyataan daripada Kiai Haji Maimun Zubair selama dia hidup. Itu statementnya seperti itu. Jadi tidak ada satupun saya mengisbat Pak Alawi, saya mengisbat ini, tidak ada. Nah, mungkin itu karena taklid daripada keturunannya, maka dia ikut-ikutan. Soal terpilih atau tidak terpilihnya, wallahu alam ya. Karena tentunya masyarakat yang kritis dan sadar akan negaranya sedang dicabik-cabik itu pasti tidak akan semena-mena memilih, sembarangan memilih pemimpinnya. Ya mudah-mudahan terpilih, kalau tidak terpilih ya memang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tadi, suatu kebenaran pasti akan menang dan suatu keburukan suatu saat pasti akan terbongkar. Nah, Pak Lutfi ini juga bukan hoak dalam rangka membelokkan sejarah. Yang pertama, sejarah Nahdlatul Ulama dalam buku Cahaya Nusantara. Yang kedua adalah sejarah Jatman, pendirian Jatman, kepengurusan Jatman, ketua Jatman dibelokkan oleh Habib Lutfi. Nah, siapa yang mengusut ini soal Jatman, yakni soal Jatman, yakni Kiai Haji Khalwani dari Berjan Purworejo. Itu fakta, bukan hoax. Jadi silahkan teman-teman menilai sendiri apakah suatu kejahatan ini hoax atau bukan, silahkan dinilai sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.